Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 8 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini, kami akan membahas ekonomi Islam masa Turki Utsmani dan rekonstruksi sistem ekonomi Islam pada awal masa modern dan neo-revivalisme. Kelompok kami terdiri dari Azizah, Mira Kusumaningsih, Ahmad Ghazali Abbas, dan Ibrahim. Bagaimana sih gambaran awal ekonomi Islam masa Turki Utsmani? Yuk kita bahas. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Setelah masuk Islam di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdi diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang sedang berperang dengan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin II meraih kemenangan yang sangat gemilang. Atas jasa baik ini, Sultan Alauddin menghadiahi sebidang tanah di Asia Kecil berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka membina wilayah baru dan memilih kota Sukut sebagai ibu kota. Setelah Ertugrul meninggal dunia, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman, yang kemudian dianggap sebagai pendiri daulah Turki Utsmani. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan Seljuk mengalami perpecahan. Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh terhadap daerah yang didudukinya. Sejak tahun itu, daulah Turki Utsmani menyatakan berdiri dan mengumumkan dirinya sebagai Padirya al-Utsman. Sebagai sebuah negara yang besar pada eranya, Khilafah Utsmani mempunyai banyak potensi-potensi yang menjadi penunjang pendapatan negara. Di antaranya ada daratan. Diwarisi sebuah jalur karavanserai dari pendahulu mereka, jalur yang aman dan mudah dilalui oleh karavan dagang. Laut, mempunyai kekuatan angkatan laut yang kuat. Lebih lanjut, kekuatan ini akan menguntungkan, membuat rasa aman masyarakat dan pedagang di wilayah pesisir, serta kekuatan untuk melakukan ekspansi wilayah. Pertanian. Khilafah Utsmani adalah negara pertanian karena mempunyai lahan yang subur. Rata-rata sumber penghasilan warganya adalah pertanian dan pajak pertanian berkontribusi 40% bagi sumber pendapatan pajak negara. Pada awal abad ke-16, daulah Turki Utsmani terlibat konfrontasi dengan bangsa Eropa dalam memperebutkan pengaturan tata ekonomi dunia. Perseteruan ini semakin meruncing pada abad-abad berikutnya hingga akhirnya daulah Turki Utsmani kalah perang dan kehilangan seluruh wilayah kekuasaannya. Akibat peperangan tersebut, pemerintah daulah Turki Utsmani berakhir pada tahun 1924 Masehi. Kebijakan ekonomi pada masa Turki Utsmani. Daerah kekuasaan yang luas memungkinkan kerajaan Turki Utsmani membangun perekonomian kuat dan maju. Pada masa puncak kemajuannya, semua daerah dan kota penting yang menjadi pusat perdagangan dan perekonomian jatuh ke tangannya. Daerah-daerah yang ditaklukkan menjadi sumber perekonomian kerajaan Turki Utsmani. Dalam mengembangkan kehidupan perekonomiannya, daulah Turki Utsmani melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan dinasti Abbasiyah. Baitul Mal tetap difungsikan sebagai kantor perbendaharaan negara dengan berbagai sumber pendapatannya. Pendapatan negara lainnya adalah Muqatta'a. Sumber pendapatan ini bisa berupa pendapatan bea cukai pelabuhan, penambangan, atau per-10 dari hasil pertanian. Sektor perekonomian Turki Utsmani sebagian besar adalah pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri. Tanah-tanah pertanian merupakan sumber pendapatan negara yang utama yang dimiliki oleh negara. Untuk menunjang aktivitas ekonomi, daulah Turki Utsmani juga melakukan pencetakan mata uang. Ketika terjadi inflasi, Sultan mengeluarkan kebijakan penambahan nilai tukar mata uang, emas dan perak, melakukan pembangunan berbagai masjid dan istana yang megah, sekolah, rumah sakit,
panti asuhan, penginapan, pemandian umum, dan pusat-pusat tarekat. Aktivitas perekonomian negara banyak difokuskan kepada pajak pertanian yang proporsi sumbangannya tinggi dalam keuangan publik Turki Utsmani. Kebijakan tanah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wakaf, mulk atau kepemilikan secara sempurna, dan timar, di mana tanah wakaf yaitu ketika tanah tersebut telah diwakafkan oleh pemiliknya, tidak boleh dipindah tangankan dalam bentuk apapun, di mana tanah wakaf ini digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya yaitu mulk atau kepemilikan sempurna, di mana pemilik tanah ini bisa menggunakannya, baik itu menjual, mengelolanya, dan lain-lain. Dan kepemilikan atas tanah ini diperoleh dengan benar. Yang ketiga yaitu timar, di mana timar ini ada dengan alasan untuk membiayai tentara militer yang sangat membutuhkan keuangan yang sangat tinggi. Tentara tersebut akan diberikan timar bagi mereka yang pendapatan per tahunnya kurang dari 20.000 akçe. Dalam sistem moneternya, Turki Utsmani ada 3 tingkatan koin mata uang, yaitu emas, perak, dan tembaga. Kemunduran Turki Utsmani. Syafiq Mughni memaparkan bahwa kemunduran Turki pada abad ke-17 terjadi karena kemerosotan kondisi sosial ekonomi dengan 3 sebab. Pertama, ledakan jumlah penduduk. Kedua, lemahnya perekonomian dalam negeri. Ketiga, munculnya kekuatan Eropa. Rekonstruksi sistem ekonomi Islam pada masa neo-revivalisme Islam. Untuk neo-revivalisme Islam, apa sih yang kita ketahui? Neo-revivalisme adalah gerakan dalam Islam yang merupakan usaha pembaharuan dan pemurniannya untuk kembali kepada pokok-pokok ajaran Islam. Dengan kata lain, gerakan ini mencerminkan suatu tradisi yang berkesinambungan dalam upaya menghidupkan keimanan Islam, beserta praktek-prakteknya dalam sejarah komunitas masyarakat Islam. Kemunculannya akibat adanya kemunduran yang terjadi dalam masyarakat Islam dan sebagai jawaban tantangan dari kondisi realitas dan modernitas. Ciri-ciri dari gerakan neo-revivalisme. Pertama, menyoroti secara sosiopolitik. Kedua, membuka kembali gaung pintu ijtihadan, konsisten berpegang teguh pada prinsip-prinsip pokok ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketiga, bertujuan untuk menjaga pokok ajaran agama dan memurnikannya dari pengaruh faham luar Islam. Neo-revivalisme di Pakistan muncul di bawah bimbingan tokoh utamanya yaitu Abu A'la al-Maududi. Abu A'la al-Maududi berpendapat bahwa kehidupan umat Islam haruslah diatur berdasarkan ajaran Islam. Dalam suatu negara Islam yang berbentuk teodemokrasi, sebuah negara yang tidak diperintahkan oleh suatu kelas keagamaan khusus, tetapi oleh seluruh penduduk muslim termasuk jajaran militer dan sipil. Seluruh penduduk muslim menjalankan negara sejalan dengan petunjuk kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Untuk terwujudnya negara yang demikian, perlu dilakukan revolusi Islam secara gradual, dengan terlebih dahulu melakukan islamisasi masyarakat. Pemikiran Abu A'la al-Maududi. Menurut Abu A'la al-Maududi, titik pijak semua masalah seperti sosiopolitik,
dan ekonomi adalah tauhid. Tauhid sendiri yakni beriman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya juga, Islam dapat menghindarkan kelemahan sistem politik demokrasi karena Islam menolak sistem kedaulatan rakyat dan mengembangkan teori politik atas dasar kedaulatan Tuhan dan berbentuk khilafat atau kekhalifahan. Neo-revivalisme Islam di Mesir muncul dan dipelopori oleh Hasan al-Banna dengan konsep Islam kafahnya melalui Ikhwan al-Muslimin. Ikhwan al-Muslimin didirikan pada tahun 1928. Gerakan ini muncul dan berkembang pesat sekali pada tahun 1930-an, yakni saat masyarakat melatar belakangi kehadirannya tertimpa krisis yang disebabkan oleh imperialisme barat dan pimpinan umat Islam yang terbaratkan. Hasan al-Banna dengan konsep Islam kafahnya melalui Ikhwan al-Muslimin berusaha mewujudkannya dengan mendayagunakan semua potensi yang ada, baik secara individu maupun secara kelembagaan, sehingga Islam menjadi ideologi yang komprehensif, universal, berdasarkan sumber aslinya, Al-Quran dan Hadis. Demikian pembahasan dari kelompok 8. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.